Pangeranku pincang di medan perang. Dia memanfaatkannya untuk membatalkan pertunangan. Hamba sudah tidak berguna. Tidak berani menghambat masa depan putri. Mohon Baginda mengizinkan hamba membatalkan pertunangan. Komasi? Hamba tidak setuju. Meskipun dia Lu Jinglun seumur hidupnya tidak bisa berdiri, hamba tetap ingin menikah dengannya. Mohon ayahanda merestui. Tapi pada hari pernikahan, aku dijebak naik tandu yang salah. Saat aku tiba di kediaman jenderal, pangeran sudah selesai bersembah sujud dengan pendampingku. Lu Jinglun. Pangeran sudah selesai bersembah sujud dengan Nona Lin. Lin Ruoyu, apa hakmu di sini? Ampunkan hamba, putri. Ruoyu hanya naik tandu sesuai aturan. Karena sudah begini, nama baik Ruoyu sudah hancur. Jika kamu bersikeras menikah, biarkan Ruoyu tinggal sebagai istri sejajarku. Istri sejajar? Lu Jinglun? Aku demi menikahimu, bahkan tidak peduli kakimu pincang. Setuju, atau pergi sekarang juga. Mau tidak mau aku setuju. Berbagi suami dengan Lin Ruoyu, tapi setelah menikah, pangeran beralasan kaki sakit tidak pernah menyentuhku sedikit pun. Namun setiap malam tidur di kamar Lin Ruoyu. Tapi 2 tahun kemudian, pangeran memberontak dengan pasukan. Kakimu. Qingling, tahta ini seharusnya sudah berganti tuan. Putri belum tahu, dulu pangeran berniat pura-pura pincang untuk membatalkan pertunangan. Siapa sangka kamu sebagai putri begitu merendahkan diri. Namun, berkat putri yang merawat di istana, Ruoyulah istri yang kuidamkan selama ini. Dan kamu sudah sepantasnya dicincang berkeping-keping. Lu Jinglun. Lin Ruoyu. Tabib, apakah kakiku masih ada harapan? Baginda Jenderal muda bertempur habis-habisan di medan perang. Kedua kaki ini, hamba benar-benar tidak mampu. Ini saat terlahir kembali ke waktu pembatalan pertunangan. Lu Jinglun, HM, kita lihat saja. Benarkah tidak ada celah? Jinglun adalah jenderal kesayanganku. Jenderal muda meridiannya putus semua. Kedepannya mungkin tidak bisa berdiri lagi. Hanya bisa bersama kursi roda seumur hidup. Karena kamu begitu suka pura-pura pincang, di kehidupan ini akan kukabulkan. Tabib Lin, diagnosismu ini sungguh melegakan. turut berduka, putri. Ayah sudah menjadi di istana tabib yang paling ahli pengobatan Tiongkok. Dia juga demi kebaikan jenderal muda. Demi kebaikannya? Atau demi kebaikan keluarga Lin? Sepertinya kalian ayah dan anak sudah bersekongkol, Lin Taiyi. Aku benar-benar sudah melihatmu dengan jelas sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, Lu Jinglun berhasil memberontak. Kamu, Lin Taiyi, jasanya tidak sedikit. Jika bukan karena kamu meracuni makanan pengawal, bagaimana istana bisa mudah jatuh? Berani sekali, Lin Taiyi, kamu sebagai kepala tabib istana, berani mengutuk menantu kaisar seperti ini. Mengatakan dia tidak akan bisa berdiri lagi, apa maksudmu? Aku tidak akan memaafkanmu. Putri, mohon tabah. Setiap kata yang saya ucapkan benar. Jenderal muda adalah pilar negara. Mengalami musibah seperti ini, saya juga sangat sedih di dalam hati. Sedih? Aku lihat vonis ini kamu ucapkan dengan sangat lancar. Putri, jangan marah. Ayah juga bicara jujur. Luka ini. Bicara jujur? Sang putri melihat dia tidak ahli dalam pengobatan, di sini berbicara sembarangan. Ayahanda, lihatlah apa yang dikatakan Lin Taiyi. Aku pikir dia memang tidak ahli. Ayahanda, cepat perintahkan semua tabib dari istana kesehatan dipanggil ke sini, satu persatu secara bergiliran merawat Jinglun. Ling Er, bagaimanapun Lin Taiyi adalah kepala tabib. Jinglun adalah pahlawan. Aku tidak mau dia menjadi lumpuh. Putri, jenderal muda sudah cukup menderita. Sekarang kamu membicarakan ini, bukankah sengaja menambah masalah baginya? Apa? Sang putri berusaha keras mencari orang untuk mengobati kakinya, di matamu malah menjadi masalah? Menurutmu, harus mendengarkan kata ayahmu dan memvonisnya mati, biarkan dia lumpuh seumur hidup, itu baru namanya demi kebaikannya? Bukan maksudku begitu. Ayahku adalah kepala tabib istana, ilmu pengobatannya adalah yang terbaik di seluruh kota.
Putri, kenapa repot-repot membuat lebih banyak tabib datang menonton, percuma melihat rasa malu Jenderal Muda? Rasa malu? Maksudmu, apakah luka di seluruh tubuh menantu kaisar ini datang dengan tidak terhormat, tidak layak dilihat orang, itu sebabnya disebut rasa malu? Tidak. Bukan, hamba tidak bermaksud begitu. Sudahlah, berhenti bertengkar. Mohon maaf Kaisar, hamba dalam perjalanan pulang ke ibu kota sudah memeriksakan ke dokter militer. Hasilnya memang sama dengan yang dikatakan Lin kepala tabib. Kedua kaki hamba terluka parah, memang sudah tidak bisa dipakai. Jinglun, bagaimana bisa begini? Apa maksudmu kamu akan lumpuh selamanya? Tidak bisa berjalan lagi. Meskipun pura-pura pincang, takut ketahuan Lu Jinglun tetap tega memotong kakinya sendiri. Lepaskan. Syukurlah Jinglun, karena kau tahu sakit, pasti masih ada harapan. Kaki Jenderal, Lu cedera parah begini. Bagaimana nanti nasib Putri? Hamba kini cedera parah sudah menjadi orang tak berguna. Tak berani lagi mengharapkan yang mulia hamba, mohon Baginda membatalkan titah, membatalkan pertunangan hamba dengan putri. Apa maksudmu? Hamba sungguh tak tega, karena kaki lumpuh ini menghancurkan kebahagiaan putri seumur hidup. Jinglun, lukamu sungguh memprihatinkan. Ling Er adalah putri kesayanganku. Tentu aku tak tega dia menderita. Tapi, kau cedera karena negara. Di kehidupan sebelumnya aku bodoh, nekat menikahi kaitan serigala, tak tahu terima kasih ini, karena dulu kau memohon restu nikah. Sekarang setelah dekat dengan Lin Ruoyu, ingin membatalkan. Mana ada semudah itu ayahanda, jangan kau setujui dia, meskipun kali ini suami kehilangan satu kota. Pulang setelah kalah perang, tapi kakinya memang pincang di medan perang. Jika aku membatalkan pertunangan sekarang, bagaimana para menteri dan prajurit memandangku? Aku tidak meremehkannya. Aku bersedia menikah dengan suami. Pergi, kau sendiri ke istana dokter, panggil semua tabib yang ahli mengobati kaki, semuanya semakin banyak semakin baik. Putri, hamba sudah memeriksa. Sungguh tidak perlu merepotkan lagi. Aku sayang suami, ingin minta pendapat orang lain, kau menghalangi di sini, tidak ingin suami sembuh, atau tidak percaya diri. Hamba tidak berani. Hamba akan pergi memanggil mereka. Lin Taiyi, kau sudah bertahun-tahun di istana, aku ingin lihat, di istana dokter ini, berapa banyak orangmu. Baginda, menurut hamba sama dengan Lin Yizeng. Kaki Jenderal Muda memang tak bisa disembuhkan. Istana dokter, hanya belasan orang, faksi Lin Taiyi. Ternyata sebanyak ini, baik, aku catat kalian, kita hitung nanti perlahan. Ruoyu, kipasmu kencangkan sedikit. Kurang panas, bagaimana khasiatnya keluar? Ini adalah ramuan yang aku rebus sendiri untuk suami, isinya semua hatiku. Jangan sampai sia-sia. Lu Jinglun, ini kekasihmu. Yang memasak untukmu dengan tangannya sendiri, kau harus minum sampai habis. Jenderal Muda, ramuan ini pas waktunya. Ruoyu yang menjaganya sendiri sampai matang. Minumlah selagi hangat. Ruoyu, kau perhatian sekali. Saat kau sadari racun yang membuat kakimu tak bisa berdiri selamanya, ternyata diberikan oleh orang yang kau cinta, suap demi suap. Ekspresi apa yang akan kau tunjukkan? Ada apa? Sudah lebih dari setengah bulan, kenapa belum ada kemajuan, malah semakin parah. King Ling, saat kau merebus obat, apa kau salah memasukkan bahan? Ruoyu, bahan-bahan dalam resep kan kau masukkan sendiri, apa kau salah taruh? Tidak mungkin. Jenderal Muda, setiap bahan aku cocokkan dengan resep sampai 3 kali baru ku masukkan ke panci. Mana berani Ruoyu melakukan kesalahan sedikit pun pada obat tuan? Su Jinian, di kehidupan sebelumnya, aku bersikeras menikah dengan pangeran, sama sekali mengabaikan bujukan Su Jinian. Dia marah dan kembali ke perbatasan. Sejak itu, kami tak pernah bertemu lagi. Lu Jinglun berhasil memberontak, Su Jinian yang jauh di perbatasan ternyata datang tanpa pikir panjang, hanya untuk membunuh pengkhianat itu.
Tapi sehari sebelum penyerangan, aku disiksa setengah malam, kedua kakiku dipotong, dan akhirnya tewas dalam kobaran api. Entah apakah dia akhirnya berhasil. Lihat orang itu? Itu Su Jinian. Si iblis haus darah. Katanya di perbatasan dia sangat tegas, musuh begitu mendengar namanya, sampai meninggalkan pos mereka. Bukan cuma itu. Bahkan gerombolan perampok yang tak segan membunuh, begitu dengar tenda Jenderal Su dalam radius 100 li, langsung berkemas dan bersembunyi di gunung semalaman. Iblis haus darah. Jenderal muda, urat rusa ini lembut, makanlah banyak-banyak untuk memulihkan tenaga. Ruoyu memang perhatian. Di kehidupan sebelumnya, aku benar-benar gila, di sini menyajikan anggur dan lauk untuknya, seorang putri akhirnya hidup seperti dayang, dekatnya hati dan mataku hanya untuknya, mana sempat melihat yang lain, jika aku tidak salah ingat, malam ini juga, dia akan menggunakan prestasi tempurnya selama 5 tahun ini, meminta satu anugerah. Menteri Su, kemenangan kali ini hatiku sangat lega. Katakanlah, anugerah apa yang kau inginkan? Emas, perak, dan permata. Jabatan tinggi dan gaji besar. Hari ini aku kabulkan semuanya untukmu. Hamba tidak meminta yang lain. Hanya satu hal, ingin memohon Baginda untuk menikahkan. Baik, Jenderal Su juga sudah mencapai usia menikah. Dibandingkan anugerah yang penuh formalitas, menikahkan ini hanya masalah satu kata dariku. Oh, tidak tahu Jenderal Su tertarik pada putri siapa? Cepat katakan padaku. Aku pasti akan memberimu satu perjodohan yang sempurna. Hamba memohon untuk menikahi Putri Qingling. Jenderal Su, baru saja kembali, jangan-jangan tidak tahu, Putri Qingling sudah bertunangan dengan Jenderal Lu. Bertunangan kenapa? Kaki Jenderal Lu belum sembuh sampai sekarang bisa berdiri atau tidak masih dipertanyakan. Tapi Jenderal Lu kalah perang. Jenderal Su pulang dengan kemenangan pahlawan. Meminang kaisar mungkin kesulitan. Menteri Su, Putri Qingling ini. Di kehidupan sebelumnya, saat ini aku untuk menunjukkan kesetiaan, di aula besar, menunjuk hidung Su Jinian dan memakinya habis-habisan. Memakainya tidak tahu diri. Maafkan hamba, Baginda hamba, tadi minum terlalu banyak, belum selesai bicara. Hamba memohon menikahi dayang dekat Putri Qingling. Demi menjaga muka diriku dan ayahanda, kau malah rela merendahkan diri, menikahi seorang dayang? Su Jinian, di kehidupan sebelumnya, berapa banyak yang telah kau lakukan untukku? Lapor, Baginda hamba sebagai teman belajar putri, berkat putri tidak membuangku. Jika bisa mendapat perhatian Jenderal Su hamba dengan senang hati. Hanya hamba punya permintaan berharap bisa menikah di hari yang sama dengan putri. Mohon Baginda mengabulkan. Ruoyu, kau gila? Lin Ruoyu, kau benar-benar hebat ya, pembantu pribadiku yang sah, belum bicara kau, seorang teman belajar, malah merendahkan diri berebut menjadi pelayan. Demi rencana Lu Jinglun, kau benar-benar tidak malu, betapa butanya aku dulu sampai tidak melihat kalian berdua di dalam istana, yang dalam ini bermain mata di depanku. Sekarang kepalaku hijau seperti rumput, kalian benar-benar menganggapku orang bodoh yang bisa dipermainkan kalian, pasangan sampah. Aku pasti akan membuat kalian terpaku di tiang penghinaan hidup-hidup. Menteri Su Nonalin ini kan teman belajar Qingling juga terpelajar dan sopan. Karena dia punya niat ini. Jika aku mengabulkan itu juga akan jadi cerita indah. Aku tidak tahu apakah kau bersedia. Karena Nonalin begitu menghormati Dewa Maut ini memaksa masuk ke lubang api ini. Menikahi siapa saja sama saja. Aku hanya orang kasar asalkan perempuan, sudah cukup. Apa saja, terima kasih atas anugerah Baginda. Terima kasih Baginda atas restunya. Terima kasih Jenderal tidak menolak. Baik. Karena Jenderal Su tidak keberatan maka pernikahan ini aku setujui. Pernikahan Lin Ruoyu dan Su Jinian resmi ditetapkan. Yang Mulia Permaisuri Ruoyu sejak kecil menemani putri di istana seperti saudara kandung, sekarang bisa menikah di hari yang sama dengan putri sudah anugerah yang sangat besar.
Jika bisa memakai gaun pengantin yang sama dengan putri melengkapi persaudaraan ini, Ruoyu tidak akan menyesal seumur hidup. Kau ini anak yang murah hati baik. Karena kau sudah meminta, aku akan mengabulkan permintaannya. Lin Ruoyu, kau bersusah payah ingin gaun pengantin yang persis sama bukankah itu, agar pada hari pernikahan menyamar dan menukar? Kau boleh merencanakan dengan hati-hati. Aku ingin melihat pada akhirnya saat kerudung merah dibuka, siapa yang akan menangis. Jinglun, lihatlah. Toko kain di sana baru datang sulam. Suzo kita akan menikah dalam belasan hari lagi. Aku merasa dekorasi di rumah masih kurang sesuatu. Hari ini kebetulan, kalian berdua temani aku jalan-jalan. Putri, benar pernikahan adalah hal utama. Jenderal muda, jangan terus diam. Lihatlah hal-hal meriah ini, suasana hati juga bisa lebih baik. Hari ini aku membawa Lin Ruoyu mengajak Lu Jinglun keluar. Putri sedang bersemangat, hamba akan menemani. Pertunjukan akan segera dimulai. Kalian berdua, pasangan terkutuk, sudah siap? Putri, ini sudah toko ke-30 kaki hamba belum sembuh total, tidak tahan guncangan seperti ini. Ruoyu, beberapa set hiasan kepala ini, aku hadiahkan padamu, anggap saja sebagai ucapan selamat pernikahanmu. Terima kasih atas hadiah Putri. Ruoyu belum pernah melihat hiasan kepala seindah ini. Barang-barang di Zenbaoge ini benar-benar istimewa sesuai namanya. Anjing gila, cepat pergi. Cepat menjauh, ada anjing gila menggigit orang. Ah, anjing, tolong. Sialan, kalian para sampah, cepat usir anjing itu. Hewan, enyahlah. Jenderal muda, kaki Anda sembuh. Ini sungguh keajaiban. Di kehidupan sebelumnya, kamu beralasan sakit kaki menolak malam pertama, namun diam-diam berkomplot untuk memberontak. Sekarang seluruh ibu kota semua melihat sendiri kamu berdiri. Bagaimana kamu akan melanjutkan sandiwara ini? Bagus sekali, Jinglun Dewa memberkati kakimu ternyata sembuh total. Sekarang kamu bisa berlari dan melompat. Apakah kamu tidak senang? Senang? Hamba tentu senang. Sebentar lagi mungkin ada hal yang lebih menyenangkan menanti Putri. Karena takdir seperti ini. Kalau begitu, Putri lanjutkan berbelanja. Hamba akan menemani sampai akhir. Tatapan matanya ini seperti ingin membunuh untuk membungkam, atau ada rencana lain? Harus pergi dari sini. Ah, lihat ingatanku, karena kaki Jinglun sudah sembuh total, ini kabar sangat gembira. Jauh lebih penting daripada berbelanja, berhenti berbelanja, aku harus segera kembali ke istana sekarang, menyampaikan kabar gembira ini langsung kepada ayah dan ibu, biarkan mereka juga ikut senang. Ah, Putri, Jangan terburu-buru pergi. lihat toko bedak di depan baru sampai krim, wajah yang sangat bagus, warnanya paling cocok dengan kulit Anda. Tolong temani Ruoyu membeli 2 kotak lagi. Kumohon, hanya 2 kotak. Ruoyu, pulang istana memberitahu kabar baik lebih penting. Putri, karena kaki hamba sudah sembuh, tidak perlu terburu-buru, setidaknya harus mencari senjata yang cocok. Di depan ada toko senjata, belatinya terkenal di mana-mana. Putri, temani hamba berjalan-jalan juga. Ayo, Putri, jenderal muda jarang punya minat seperti ini. Kita temani dia saja. Yang satu mau beli bedak pipi, yang satu mau beli belati. Mereka bersekongkol. Sepertinya panggung di depan sudah siap, tinggal menunggu saya ikut bermain peran. Jinglun, belati ini, kau berniat membelinya untukku, atau untuk kau pakai sendiri? Kalau suka, beli saja. Pasti akan berguna suatu saat. Putri, sebaiknya Anda pilih satu untuk melindungi diri. Jenderal muda, pedang ini terlihat gagah. Ruoyu melihatnya saja sudah takut. Sudah tidak sabar, saya ingin lihat bagaimana kalian melanjutkan pertunjukan ini. Mati kau. Bunuh. Hei, ada pembunuh. Hati-hati. Tolong. Ruoyu.
Jenderal muda, tolong saya. Aku takut. Jangan takut, ada aku. Tidak ada yang bisa melukaimu. Lindungi putri. Cepat, buang barangmu. Lindungi putri. Cepat. Lu Jinglun, aku, sang putri, ada di sini. Kenapa kau lindungi seorang pendamping? Maafkan hamba, putri. Serangan penjahat ini terlalu ganas. Hamba tidak bisa membagi diri. Cepat, kalian pergi ke sana dan hadang. Lu Jinglun, kau tidak berani mengambil nyawaku sebelum pernikahan. Tapi kau ingin memanfaatkan pembunuh untuk melumpuhkan kakiku, agar aku tidak bisa lepas darimu seumur hidup dan hanya bisa mengikutimu. Siapa yang menyentuhnya, mati. Putri, putri, kau tidak apa-apa? Hamba terlambat menyelamatkan. Putri, tenanglah. Pasti akan menyelesaikannya untukmu. Apa kau terluka? Di mana mereka melukaimu? Cepat katakan padaku. Aku tidak apa-apa, berkatmu. Tentu. Jenderal muda, ada apa denganmu? Jenderal Lu, meskipun aku menyelamatkan putri, tapi kita sudah lama menjadi rekan, tidak perlu memberi hormat sebesar ini. Cepat, bangunlah. Su Jinian, kau. Tidak mungkin. Aku hanya menebas sekali untuk pura-pura pincang. Bagaimana bisa? Apakah karena berlari tadi? Cedera otot dan tulang? Menjebakku? Kau pikir kau punya berapa nyawa? Jinglun, ada apa denganmu? Tadi saat memukul anjing, bukannya kau berjalan dengan baik? Kenapa sekarang bahkan berdiri pun tidak stabil? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kenapa kakiku tidak terasa? Terlalu keras. Semua meridian putus. Lu Jinglun, kaulah yang dengan tanganmu sendiri menghancurkan kesempatan terakhir untuk bisa berdiri. Mulai sekarang, kau benar-benar hanya bisa di kursi roda itu seumur hidup. Masuklah, mulai sekarang keluar istana bawalah lebih banyak orang. Hari ini terima kasih Jenderal Su, datang tepat waktu. Semua meridian putus. Tak ada cara untuk menyelamatkannya. Masih mencari tabib sakti? Ya, Jenderal Lu sudah mengirim orang untuk memasang pengumuman di seluruh negeri. Memberi hadiah besar bagi yang bisa menyembuhkan penyakit kaki. Ruo Yu, lihat wajahmu yang penuh kesedihan. Apa kau khawatir pada ayahmu? Atau pada Jenderal Lu? Kemari, nyanyikan sebuah lagu untukku, sang putri, untuk menghiburku. Sang putri bercanda. Aku, hambamu, akan bernyanyi sekarang. Sang putri, besok kita berpisah, kita masing-masing akan menjadi istri orang. Ruo Yu benar-benar tidak tega meninggalkan Anda. Aku juga tidak tega padamu. Tapi, hari-hari ke depan masih panjang, bukan begitu? Penampilan sang putri hari ini benar-benar akan merebut semua perhatian di Shangjing, semuanya. Ruo Yu berdiri di sini malah seperti pelengkap. Kau adalah pendamping belajar. Juga putri dari Tabib Lin, penampilan ini sudah merupakan anugerah Ibu Suri. Ruo Yu,
orang harus tahu bersyukur. Hanya putri seorang tabib kecil, malah berani membandingkan dirimu denganku. Sikapmu yang tidak pernah puas ini benar-benar tidak tahu diri. Ling Er, setelah keluar istana, kau harus menjalankan kewajiban sebagai istri. Rawatlah suami pangeran dengan baik. Ibu Suri hanya berharap kau hidup damai dan lancar. Putri hormat berpamitan pada ayahanda dan ibunda. Sudah selesai. Pertunjukan yang bagus juga akan dimulai. Sang putri, hati-hati langkahmu. Aduh. Ampuni aku, sang putri, Ruoyu terpeleset. Mengganggu Tuan Putri? Aduh, posisi ini. Aku sangat mengantuk, putri ini. Kemarin malam ngobrol terlalu larut, langkahku hampir tidak bisa bergerak. Momo, jangan repot-repot, cepat angkat tandu. Aku, Tuan Putri, ingin tidur sebentar di tandu. Ini, karena Tuan Putri lelah, sebaiknya segera layani kedua majikan, naik ke tandu. Mereka ingin melihatku membuat masalah, tapi aku akan membuat semuanya berjalan lancar, dan memastikan kesalahan ini terjadi. Benar saja. Aroma dupa di tandu ini tidak seperti biasanya. Setelah hari ini, kamu akan berada di Sujinian dan menangis dalam pelukan pria gila itu. Tahta ini pada akhirnya akan menjadi milikku. Ekspresi Lu Jinglun yang sombong dan puas diri, sungguh, melihatnya sekalipun sudah membuatku jijik. Aduh, patung kayu itu, kenapa terus menatap ke arah sana? Jenderal Lu, Anda menatap tandu Nona Lin, matamu hampir keluar. Meskipun Nona Lin adalah pendamping sang putri, tapi ekspresimu hari ini sepertinya kamu akan menculik pengantin, orang akan menertawakanmu. Jika aku benar-benar menculik hari ini, Aduh, Jenderal Lu, jangan bercanda sembarangan. Pernikahan yang diperintahkan oleh Yang Mulia sudah pasti. Lihat, Jenderal Lu, di sana sedang menatapmu. Jenderal Su, hari ini ada dua kebahagiaan. Kamu menikahi Nona Lin, dan sang putri adalah milikku. Ekspresinya itu, apa dia melihat bahwa orang di dalam tandu itu salah? Su Jinian, kamu bodoh. Jangan hancurkan rencanaku sekarang. pada akhirnya, bukan dirimu. Ayo. Ah, Jenderal Su, pengantin pria melarikan diri. Kejar dia. Keinginan untuk tidur sebentar hilang. Tuan Putri, Misteri dua kehidupan akhirnya terpecahkan. Tuan Putri, Di kehidupan sebelumnya, aku kira para pengusung tandu takut aku tertidur, dan sengaja mengguncangku. Ternyata karena pengantin pria melarikan diri, mereka mengejarnya mati-matian di belakang. kediaman Su sudah sampai, sudah sampai. Pengantin wanita akan segera turun dari tandu. Apa yang sedang terjadi ini? Pengantin pria beberapa waktu lalu sudah masuk sendirian. Kenapa pengantin wanita baru sampai? Bahkan tidak ada penjemput, sekarang pengantin pria tidak muncul, bagaimana pernikahan bisa dilangsungkan? Istana Jenderal Su sudah sampai. Mana Jenderal Su Jinian? Kenapa belum keluar menyambut pengantin wanita masuk? Nona, ini tempatnya salah, kan? Kenapa kamu tidak teriak? Ini sebenarnya kamu atau bukan? Teriak apa? Aku sudah menunggu saat ini. Postur dan gaya ini, kalau dilihat, tidak seperti yang dari keluarga Lin, gadis dari keluarga kecil. Tapi kalau putri, kenapa tidak teriak minta berhenti? Benar saja. Orang-orang penjilat di kehidupan sebelumnya. Semuanya pergi ke Istana Lu untuk meramaikan. Su Jinian, pernikahanmu di Istana Jenderal berakhir dengan kesunyian seperti ini. Aku kebelet mau ke toilet. Kalian tunggu di sini. Jangan ada yang ikut. Hei, Nona, sebentar lagi upacara pernikahan. Ini tidak sesuai aturan. Aturan? Di Istana Su ini. Kataku adalah aturan. Tunggu. Aduh, tuan mudaku. Ini sudah jam berapa? Kenapa kamu masih minum di sini? Leluhurku, pengantin wanita sudah masuk. Cepat ganti baju dan lakukan upacara. Bukankah kamu dengan senang hati pergi menjemput pengantin? Kenapa di tengah jalan,
kamu lari kembali sendiri. Katakan sesuatu dong. Benar, dia lari sendiri. Su Jinyan, berapa banyak penderitaan yang kamu alami di kehidupan sebelumnya? Aduh, Tuanku Pangeran. Upacara, suruh saja pelayan mana saja, gantikan aku untuk formalitas. Pernikahan dan upacara adalah urusan seumur hidup. Masa ada aturan minta diwakilkan? Ini. Jangan-jangan Anda tidak suka dengan istri pangeran yang baru masuk ini? Ada apa yang tidak disukai? Su Jinyan, Tidak suka? Mana ada suka atau tidak suka? Lagi pula, selain dia, siapapun yang aku nikahi di hidup ini sama saja bagiku. kalau Pangeran Su merasa semua sama saja. Lalu kenapa ketika sampai padaku, putri ini? Jenderal Su malas bahkan untuk melakukan upacara? Apa jangan-jangan aku tidak sebanding dengan mereka yang sama saja? Ada apa ini? Aku cuma minum sedikit anggur, tapi malah mabuk. Hamba tua memberi salam kepada Putri Qingling. Putri, semoga panjang umur. Kenapa Anda di sini? Ini pelaminan, bukan? Tadinya aku kira markas Jenderal Su disiplin, tapi sekarang kulihat tidak ada satupun yang normal. Apa hanya mengganti pengantin di pelaminan? Paman Chen, ekspresimu itu, orang yang tidak tahu, mengira langit runtuh. Putri, ini bukan sekadar mengganti pengantin. Perintah ini adalah ini. Jika aku bilang aku dijebak, naik pelaminan yang salah, kalian percaya? Jadi, sekarang kau sudah di kediaman Su, Qingling, apa maumu? Mau bagaimana lagi? Tentu saja akad nikah. Karena aku sang putri sudah datang, aku akan menerima kesalahan ini. Jenderal Su, tidak tahu apakah kau bersedia. Setidaknya lakukan akad nikah denganku. Tidak mungkin membiarkanku difitnah di sini. Nanti jadi bahan tertawaan seluruh kota. Baik, ayo, Qingling, kita akan akad nikah sekarang, segera. Apa kau menarik janji? Kau menyesal? Su Jinyan, apa isi kepalamu lem? Bagaimana selama ini berperang di perbatasan? Sampai otakmu hilang, lihat dirimu. Kau mau pakai baju putih pucat begini. Akad nikah denganku. Itu pernikahan atau upacara kematian? Su Jinyan, Aku akan ganti. Segera, kau harus tetap di sana, jangan bergerak. Paman Chen, awasi sang putri, jika dia lari sejengkal pun, aku akan menanyaimu. Sudah ganti, ayo pergi. cepat kemari gandeng sang putri. Gaya apa ini? Tangan dan kaki bagaimana bisa ke satu sisi? Orang ini jalan dengan tangan dan kaki seirama. Kok Lin Ruoyu, mana putri? Naik pelaminan yang salah. Ini dosa besar yang bisa dihukum mati. Bagaimana bisa begini? Aku menjemput sang putri. Kenapa orangnya berubah? Maafkan aku, Jenderal Muda. Ruoyu juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya mengikuti Mak Comblang naik tandu. Tolong selamatkan aku, Jenderal Muda. Para tuan-tuan, karena sudah begini, sudah terjadi, demi menjaga muka kedua keluarga, kita harus menunggu sang putri menyadari ada yang tidak beres. Setelah dia datang, Wardan, baru kita ulang upacara pernikahan. Mengenai Ruoyu, karena sudah bersumpah denganku, kehormatannya sudah ternoda, aku pasti tidak akan menjadi orang yang tidak setia. Kedepannya, hanya bisa merendahkannya, menjadi istri setara di istana ini, rasanya ada yang tidak beres. Sang putri, putri mahkota, belum masuk pintu. Sudah harus berbagi suami dengan pendamping belajar. Perhitungan Jenderal Lu ini berdengar sampai seluruh ibu kota. Apa? Katakan dia menikah di kediaman Su? Itu tidak mungkin.
Para tuan-tuan, dengarkan kata hamba, sang putri baru saja menyadari, ada yang sengaja menjebak, membuat sang putri dan Nona Lin salah naik tandu. Sang putri sudah menunggu di ruang depan kediaman Su, tapi sang putri berfirman, karena Jenderal Lu sudah bersumpah dengan Nona Lin, maka jodoh ini sudah ditentukan surga. Sang putri berkata, keluarga kerajaan tidak mungkin memisahkan sepasang kekasih karena sudah salah naik tandu. Berarti dia dan Jenderal Lu tidak ditakdirkan bersama. Tadi aku salah ingat. Upacara itu milik Jenderal Su. Salah ingat. Belok, belok, angkat mas kawin sang putri. Cepat ke kediaman Jenderal Su. Bagaimana bisa begini? Ini tidak mungkin, King Ling. Bukankah dia mencintaiku sampai ke tulang? Sekarang seharusnya dia menangis dan berteriak, lari kembali memintaku mengulang pernikahan. Sang putri tidak jadi datang. Maka di istana ini akulah yang berkuasa. Tidak perlu jadi istri setara yang menyebalkan. Aku ini. Langsung menjadi nyonya rumah utama di kediaman jenderal ini. Celaka, jenderal muda. Semua mas kawin sang putri dibawa pergi. Mas kawinku, meskipun tidak banyak yang berharga, sekarang semuanya ditahan di kediaman Su. Ini bagaimana? Jenderal Su sangat gagah berani. Putri King Ling sangat memesona. Ini benar-benar pasangan yang sempurna. Benar. Lihatlah, pria tampan dan wanita cantik. Benar-benar kisah indah dari dinasti besar Sheng. Lu Jinglun, Lin Ruoyu, kalian sekarang kaget atau senang, tapi aku sudah tidak tertarik peduli apa yang kalian pikirkan di kehidupan ini. Kalian di istana jenderal yang sepi itu tahanlah perlahan. Sujud kepada langit dan bumi. Sujud kepada orang tua. Saling sujud sebagai suami istri. Jenderal Su sudah sujud, sudah minum arak aku, sang putri, bertanya padamu. Hari pernikahan yang bahagia ini, apakah hatimu merasa puas? Apakah kamu senang? Senang? King Ling, seumur hidupku belum pernah sesenang ini. Aku benar-benar ingin berterima kasih pada orang yang merancangmu naik tandu yang salah. Jika aku tahu siapa itu, aku harus bersujud di depannya. Bersujud? Su Jinnian, kamu memang murah hati. Tahukah kamu betapa terkejutnya aku? Aku hampir ingin membunuhnya sendiri. King Ling, jangan marah, bukan maksudku begitu, jangan tinggalkan aku, ya? Jika ada yang salah dari diriku, atau sesuatu yang tidak kamu sukai pasti akan kuubah. Aku janji, aku akan lebih baik padamu, daripada Lu Jinglun 100 kali, 1000 kali lipat, aku akan menyayangimu seumur hidup. Kamu, jangan tinggalkan aku. Jenderal Su, kau merayuku seperti ini? Mungkin kau menyukaiku? Mencintaimu, sudah bertahun-tahun. Lalu seberapa besar kau menyukaiku? Su Jinnian, katakan yang sebenarnya, jika suatu hari nanti aku benar-benar dibunuh orang kau. Apa yang akan kau lakukan? Jika benar-benar ada hari itu, aku akan membantai semua orang yang pantas dibunuh di dunia. Lalu, menemanimu di alam baka. Mungkin, Dewa juga tak tega melihatmu menimbun begitu banyak dosa pembunuhan baru memberiku kesempatan terlahir kembali ini agar aku bisa menyelesaikan sendiri dendam itu dan menemanimu. King Ling, apakah tadi aku bicara terlalu keras? Sampai kau ketakutan? Aku hanya... Tidak, aku hanya berpikir. Malam ini indah sekali. Su Jinnian, ini sudah jam berapa? Kenapa kau tidak tidur? Nempel terus kedua lilin itu, mau apa? King Ling, kata orang tua pada malam pernikahan lilin naga dan burung phoenix tidak boleh padam. Aku akan menjaganya sampai fajar. Supaya kita bisa langgeng selamanya menjadi suami istri, tak berpisah. Hati terasa lembut dan lucu. Jenderal Su, apa kau berniat nanti hidup bersama dua lilin ini? Menurutmu mana yang lebih langgeng? Tidur bersamaku atau kau di sini menatap lilin sepasang? King Ling, maksudmu aku tidur di sini?
Bolehkah? Apa aku benar-benar bisa? Su Jinian, kau panglima 3 angkatan masalah begini, kau malah tanya aku bisa atau tidak? Wah, Jenderal Lu kebetulan sekali, juga datang bersyukur. Jenderal Su benar-benar punya selera yang bagus. Ruoyu, kenapa kau begini? Lihat penampilanmu yang menyedihkan ini. Apa jangan-jangan di Istana Jenderal kau mendapat perlakuan tidak adil? Tidak, hamba tidak. Hormat. Jenderal Lu, tanda pengenal ini ditemukan di halaman belakang rumah pribadimu. Setiap satu cocok dengan daftar prajurit keluargamu. Sebelum pernikahan, para pembunuh yang menyerang Putri Qingling. Apalagi yang bisa kau jelaskan? Saya tidak bersalah, Tuan. Ini fitnah. Mereka sudah setengah bulan lalu saya usir dari rumah. Pasti mereka dendam, dan sengaja membalas dendam dengan melibatkan Putri. Diusir dari rumah? Wah, ingatan Jenderal Lu bagus sekali. Tepat setelah mereka menyerang, baru daftarnya diupdate. Putri, menangkap penjahat harus ada bukti. Kau tidak bisa karena batal tunangan, lalu memfitnah hamba seperti ini. Memfitnah? Pembunuh yang masih hidup sudah mengaku. Prajurit pribadimu di pinggir kota, tidak hanya segini. Haha, lihatlah. Lu Jinglun ini benar-benar jenius. Demi akting. Dia sampai menyewa pembunuh untuk menyerang dirinya sendiri, dan malah jadi cacat. Cih, pahlawan perangkatannya, menurutku dia cuma pengecut. Dulu dia membohongi kita, katanya terluka di medan perang, ternyata gagal sendiri. Ku dengar, kakinya sekarang bernanah. Semua dokter di kota tidak bisa menyembuhkan, itu namanya Tuhan melihat. Kejahatan dapat balasan. Lapor, Putri. Lu Jinglun memang keras kepala. Para pengikut mati itu memang tidak meninggalkan kontrak langsung. Untuk menghukum mati dia lewat kasus ini, masih kurang bukti. Namanya sudah hancur, masa depannya hancur total. Tidak usah buru-buru. Reputasi bodoh yang gagal sendiri ini lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Kau dengar, hari pernikahan itu sebenarnya bukan kecelakaan. Lin Ruoyu diam-diam memberi banyak uang kepada pembawa tandu keluarga Lu. Ya ampun, pantas saat keluar. Dia sengaja pada saat itu jatuh ke atas Putri, sambil memutar Putri beberapa kali. Benar sekali. Nona Lin ini licin sekali. Sebelum sembahyang, dia diam saja. Setelah upacara selesai, barulah dia sengaja menunjukkan kelemahan. Drama salah naik tandu ini jelas dia yang mengatur. Kukira dia pendamping yang baik, siapa sangka dia sudah merencanakan sejak awal, mengejar-ngejar ingin menikah dengan Jenderal Su, dan harus di hari yang sama, baju pengantin pun harus sama. Dia bukan ingin menikah, dia terlalu pintar menghitung, akhirnya, tetap dengan si pincang Lu Jinglun terkunci bersama. Itu namanya karma. Pantas saja, setelah pernikahan hari itu, dia sengaja menunjukkan kelemahannya, dan di pesta perayaan, dia bersikeras menikahi Su Jinglun. Awalnya saya juga mengira salah naik tandu adalah kecelakaan, tapi lihatlah dari melamar hingga meminta gaun pengantin yang sama persis sampai hari pernikahan jatuhnya Lin Ruoyu yang menggemparkan. Ini bukan kebetulan. Jelas, ini adalah siasat. Mereka berdua sudah merencanakannya sejak awal ingin menjebak Putri sampai mati. Menjebak Putri mereka menginginkan nyawa Putri. Benar. Coba pikir Lu Jinglun kakinya tidak lumpuh sama sekali, tapi malah membawa Putri ke toko senjata. Tiba-tiba pembunuh bayaran datang. Lu Jinglun tidak hanya tidak menyelamatkan, Putri malah melindungi Lin Ruoyu dan mundur. Apakah ini wajar? Makanya aku bilang, puluhan pembunuh bayaran itu setiap serangan diarahkan ke Putri itu benar-benar berniat menyingkirkan Putri. Keduanya sengaja mengatur pembunuh bayaran untuk membunuh Putri Qingling, agar mereka bisa bersama selamanya. Sungguh Tuhan melihat, yang jahat akhirnya mencelakai diri sendiri. Lu Jinglun berakting terlalu berlebihan. Kali ini benar-benar membuat dirinya lumpuh. Ini namanya takdir Lu Jinglun. Ingin memanfaatkan pembunuh bayaran untuk menyingkirkan Putri. Tapi Jenderal Su bagaikan dewa yang turun. Itulah yang namanya pahlawan sejati. Betul, pahlawan selamatkan wanita cantik akhirnya mendapatkan wanita cantik itu. Jenderal Su dan Putri Qingling adalah pasangan yang sempurna.
Ling Er, tolong aku. Semua rumor di luar itu fitnah, ku mohon di hadapan ayahanda bicarakan yang baik untukku, klarifikasi untukku. Kalau begini terus, aku akan hancur. Ling Er, kau pasti tahu hatiku. Aku selalu menyukaimu, kalau tidak, mana mungkin aku dulu pergi, memohon izin untuk melamar. Sayang takdir mempermainkan sampai salah menikahi orang. Setiap kali memikirkanmu di kediaman Su, hatiku, seperti hancur rasanya sakit. Hei Lu, kau pikir aku mati? Ling Er, itu panggilanmu? Sepertinya kedua kakimu sudah rusak, lidahmu juga tidak mau lagi. Jinian, kembali. Kenapa terburu-buru? Dulu dialah yang dengan sengaja merencanakan. Aku salah naik tandu. Sekarang sandiwara gagal. Aku belum puas menonton. Kau memukulnya sampai mati. Siapa yang akan aku lihat? Benar, ikuti istri menonton sandiwara itu baik. Ling Er, kau salah paham. Aku sungguh tidak bersandiwara. Ini semua Lin Ruoyu, wanita jalang itu yang merancang. Dia yang ingin naik derajat. Dia yang diam-diam menyuap pelayan. Aku selalu tulus padamu, tidak pernah berubah. Lu Jinglun, sebenarnya aku selalu penasaran. Dulu di jalan pulang ke ibu kota, kau dengan tega menebas kakimu sendiri dengan pedang. Sebenarnya sakit atau tidak? Ling Er, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti maksudmu. Tidak mengerti. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti? Seharusnya hanya satu tebasan. Kau yang paling tahu dalamnya. Kenapa semakin dirawat malah timpang? Kakimu. Tapi Dr. Lin sendiri yang memeriksa nadi dan membalut. Dan meresepkan obat. Obat setiap hari adalah kesayanganmu. Diberi makan langsung oleh Lin Ruoyu. Dengan perawatan sebaik itu dari ayah dan anak itu, kakimu malah semakin parah sampai hilang rasa. Ini sungguh tidak seharusnya terjadi. Dr. Lin Ruoyu. Mereka, dua bajingan itu, berani-beraninya mereka mencelakai aku seperti ini. Wah, ayah mertua. Kenapa Anda begitu ceroboh? Tangga batu di istana Lu ini licin. Kakek, harus berhati-hati. Lu Jinglun ini memang punya rasa bakti. Dr. Lin jatuh dan patah kaki di rumahnya. Dia sengaja memohon izin kaisar untuk membuat Dr. Lin tinggal di kediaman jenderal, dirawat langsung olehnya. Ayahanda, ketulusan Jenderal Lu ini. Karena dokter terluka parah, sebaiknya segera ganti dengan yang lebih cakap, agar Dr. Lin bisa tenang memulihkan luka. Bagaimana menurut ayahanda? Ling Er ada benarnya. Keluarkan titah. Segera cabut jabatan medis Dr. Lin. Biarkan dia tinggal di istana Lu menikmati sisa hidupnya. Ayah, kenapa kakimu? Apa yang sebenarnya ada dalam obat itu? Lin Ruoyu, bukankah ini yang dulu kau berikan padaku? Ini kan resep rahasia racikanmu sendiri. Biarkan ayahmu juga merasakannya. Bukankah itu menyenangkan? Dengar, istana Lu sekarang sangat angker. Dr. Lin, pergi periksa kaki sampai patah kakinya sendiri. Ah, ini bukan angker, jelas balasan. Sejak Lu Jingdun kehilangan satu kota dan pulang dengan malu, Feng Shui istana Lu jadi berantakan. Ada yang patah kaki, ada yang buta, kejadian tidak pernah berhenti. Yang mulia, saat kami berpatroli di perbatasan kami menangkap beberapa mata-mata musuh. Setelah diinterogasi, barulah kami tahu kebenarannya. Musuh yang dulu merebut kota kita, mereka sendiri mengaku bahwa dalam pertempuran itu, mereka sama sekali tidak melukai Lu Jinglun. Omong kosong. Lalu bagaimana kakinya bisa lumpuh? Itu karena Lu Jinglun bersembunyi di tempat gelap dan menebas kakinya sendiri. Dia untuk menghindari tanggung jawab perang, sengaja pura-pura lemah dan mundur. Dengan sia-sia dia menyerahkan sebuah kota perbatasan yang penting, begitu saja. Ayahanda, hamba tidak tahu bahwa dulu hamba hampir menikah dengan seorang pengecut yang menjual negara demi keuntungan pribadi. Jenderal benar-benar pahlawan. Setelah menebas lengan kiri, tidak masalah. Kota hilang, tapi duduk di singgasana paling gagah. Kau dengar, sepanjang hari mereka menertawakan bahwa kesatria agung kita punya jenderal bodoh. Lu Jinglun kali ini telah mempermalukan seluruh nenek moyangnya. Benar-benar habis. Demi pura-pura lumpuh untuk bertahan hidup, dia bahkan bisa menjual tanah air. Baginda, ampunilah hamba. Hamba akan bicara semuanya. Anda, hari itu, Jenderal Lu benar-benar takut bala bantuan musuh tiba. Dia melukai dirinya sendiri, lalu memerintahkan seluruh pasukan mundur. Itu adalah darah dan daging kita. Kota yang kita pertahankan, demi membuatnya tampak meyakinkan.
Dia bahkan tidak sempat melihat sedikit pun kepada saudara-saudara yang bertahan mati-matian. Begitu saja dia kehilangan kota itu. Baginda, ampunilah hamba. Hamba dipaksa oleh tabib Istana Lin. Dialah yang mengancam hamba, jika hamba tidak ikut mengatakan kaki Jenderal Lu lumpuh, dia akan membuat hamba tidak bisa bertahan di istana pengobatan. Benar, hamba sendiri pernah melihat Jenderal Lu berjalan normal di dalam kediamannya, semua karena hasutan tabib Istana Lin, hamba ikut menyembunyikan hal ini. Bagus benar Lu Jinglun. Dulu aku merasa berhutang padanya. Tidak disangka, seluruh pejabat istana memanggilnya pengkhianat, kura-kura pengecut. Sampaikan titahku. Keluarga Lu berkhianat dan menipu kaisar. Segera sita semua harta mereka. Seluruh keluarga dihukum pancung. Gudang kota dan ruang rahasia, bongkar dan buka semuanya, keluarkan peti-peti emas, perak, dan permata, tumpukan senjata di bawah sinar matahari. Jenderal Lu, inikah yang kau sebut bersih? Berani menggelapkan uang perbekalan prajurit di perbatasan? Bunuh dia. Bajingan ini, prajurit di garis depan tak punya sepatu dan makanan, dia malah di rumahnya menyembunyikan banyak uang. Pengkhianat, pura-pura pincang dan kehilangan kota, bahkan masih berani korupsi gaji prajurit. Dunia ini tak punya mata. Orang seperti ini pantas dihukum mati dengan potong 1000. Ling Er, tolong aku. Aku salah. Dulu aku semua terpengaruh oleh hasutan wanita jalang Lin Ruoyu. Dialah yang memaksa menikah denganku, dialah yang menyuruhku pura-pura pincang. Ling Er, kau paling baik hati, tolonglah aku, ya, asal kau bisa selamatkan aku, kita mulai lagi. Pasti ku ceraikan dia, hanya akan baik padamu seorang. Lu Jialun, kau bajingan tak tahu diri. Berani-beraninya kau lempar kotoran padaku. Putri, lihat wajahku, semua gara-gara brengsek ini. Dia yang memaksaku menikah dengannya, dan setelah tahu dirinya impoten, untuk melampiaskan amarahnya, dia patahkan kaki ayahku sendiri, dan melukai mataku juga. Putri, aku difitnah olehnya, kau harus adili aku. Di kehidupan sebelumnya, di ruangan ini, dia memotong kakiku. Di kehidupan ini, dia mematahkan kaki tabib Lin, dan merusak mata Lin Ruoyu. Lu Jialun, sifatmu yang kejam dan bengis ini, benar-benar tidak berubah sedikit pun. Dasar perempuan murahan. Dulu di istana, kaulah yang sengaja menggodaiku, merusak rencana besarku. Kau yang membuatku jatuh ke keadaan sekarang, aku pukul mati kau pembawa sial. Aku pukul mati kau pembawa sial. Aku menggoda kau. Kaulah bajingan yang memaksaku ikut campur. Kau masih punya muka memaki aku, bahkan kau bermimpi untuk memberontak. Memberontak? Lin Ruoyu, akhirnya kau tidak tahan untuk mengaku? Memberontak? Diam. Kau diam. Diam. Pantaslah Lu Jialun tiba-tiba menjadi ganas, karena penyitaan dan hukuman mati hanya urusannya sendiri. Jika rencana pemberontakannya terbongkar, keluarga Lu benar-benar akan hancur. Di kehidupan sebelumnya, di ruangan ini, kalian melihatku dilalap api. Kini, melihat kalian saling menggonggong, sungguh membuat hatiku segar. Panggil orang, ambilkan air dingin untuk menyiramnya agar sadar. Dia belum selesai mendengar perkataan putri ini. Dasar bajingan, kamu bangun tepat waktu. Kamu tadi berani bicara sembarangan? Lu Jinglun, dasar sampah. Kamu pikir kamu jenderal apa? Ini bahkan lebih buruk dari kehidupan sebelumnya. Dalam 2 kehidupan pun kamu tidak akan menjadi kaisar. Kehidupan sebelumnya setidaknya kamu sempat menjadi beberapa hari. Kehidupan ini kamu malah. Bahkan pintu pun tidak tersentuh. Kamu memang sampah. Bahkan membuatku ikut menderita bersamamu. Menderita seperti ini. 2 kehidupan. Dalam 2 kehidupan pun tidak bisa menjadi kaisar. Ternyata begitu, Lin Ruoyu. Kamu juga terlahir kembali. Tidak heran di kehidupan ini, kamu begitu tidak sabar, ingin naik ke tandak pernikahanku. Ini benar-benar lebih menarik. Kehidupan sebelumnya, aku di ruangan ini. Setiap kesalahan ada pelakunya, setiap hutang ada yang berutang. Tempat ini adalah titik awal, juga harus menjadi titik akhir. Karena Nyonya Lu sudah gila, maka tidak perlu dikirim ke penjara Kementerian Hukuman untuk menderita,
menurut putri ini. Maka biarkan mereka berdua dikurung selamanya di halaman ini. Tidak, Ling Er. Kamu tidak bisa mengurungku bersama perempuan gila ini. Bersama-sama. Oh ya, Jenderal Lu, ada satu hal yang aku lupa katakan. Obat yang kamu minum saat itu memang direbus sendiri oleh Lin Ruoyu. Ketulusan hatinya padamu tidak palsu. Namun, putri ini memanfaatkan waktu saat dia pergi ganti baju. Diam-diam ke dalam obat, aku menambahkan sedikit bumbu. Kakimu tidak sembuh-sembuh, itu semua berkat perawatannya yang teliti. Tujuanku tercapai. Aku harus pergi sekarang, kalian berdua. Baiklah, nikmati waktu bersama di sini. Kau, wanita jalang ini, meracuni kakiku hingga lumpuh, aku akan membunuhmu. Bunuh saja kau, pecundang yang bahkan tak bisa jadi laki-laki. Di kehidupan sebelumnya, kau sudah jadi bahan tertawaan. Di kehidupan ini, kau lebih buruk lagi, lumpur busuk. Karena kalian sudah bersusah payah merencanakan ini semua ingin bersama. Maka aku, sang putri, akan mengabulkannya. Membuat kalian di kehidupan ini terkunci di dalam ruangan ini, sampai maut memisahkan. Bagaimana bisa begini? Padahal hampir saja aku menjadi kaisar tahta ini seharusnya milikku. Ini semua karena Su Jinian. Jika dia tidak gila saat menyerang benteng, bagaimana mungkin aku mati? Di kehidupan sebelumnya, Su Jinian benar-benar pada malam itu membunuh Lu Jinglun. King Ling, urusan di halaman depan sudah selesai. Kau sedang apa? Tidak apa, hanya teringat sesuatu, hal yang sudah lama sekali. Su Jinian, di kehidupan sebelumnya, setelah kehilangan segalanya, dia membalaskan dendamku, membunuh Lu Jinglun. Pergi sendirian ke perbatasan. Dan di saat paling berbahaya, dia kembali tanpa ragu untuk menyelamatkanku. Su Jinian, terima kasih. Apa yang kau katakan? Untuk apa berterima kasih padaku? Untungnya, semuanya masih ada kesempatan. Aku bisa menebus kasih yang terlewatkan selama 2 kehidupan. Api, cepat padamkan api. Ling Er, tolong aku. Pembalasan, ini semua pembalasan. Mulai sekarang, tak ada yang bisa menyakitimu lagi. Ya, aku percaya padamu.